Menemukan Ivana. Pergerakan Ivana selalu terpantau melalui monitor di dalam markas. Ray tengah mengamati sambil berpikir apa yang akan dia lakukan untuk menyelamatkan Ivana. Sementara Fajri, laki-laki hangat itu tengah berubah menjadi monster yang sedang mengeksekusi para tahanan. Mereka adalah anggota penculik yang berhasil ditangkap oleh pengawal Fajri, sekitar 20 orang. Pria tampan itu melepaskan emosi dan rasa kesalnya kepada beberapa orang tahanan yang tidak ingin memberikannya informasi tentang orang yang telah menyuruh mereka. Saya tanya sekali lagi, brengsek, siapa yang menyuruh kau untuk menculik adikku? Pekik Fajri. Sambil menggenggam leher laki-laki yang sudah babak belur dengan begitu erat hingga wajahnya hampir membiru. Tuan, Anda bisa membunuhnya? Cegat Joe. Buk, Fajri menghempaskan tubuh laki-laki kekar itu. Semua tawanan menunjukkan sebagai ketua. Fajri kembali menghantam wajah pria itu dengan begitu keras. Kurung dia, Joe, rantai dan pasung, minta ketua penjara untuk menginterogasinya. Jika masih tidak mau mengaku, berikan saja kepada Dudu, singa milik Ivana. Ucap Fajri tidak lagi bisa mengendalikan diri. Tenangkan diri Anda, Tuan, ucap Joe menahan Fajri yang hendak memukuli yang lain. Sementara semua orang yang sudah terlihat cukup takut saat menyaksikan betapa brutalnya Fajri ketika menghajar laki-laki tadi. Siapa yang ingin memberitahu saya akan saya lepaskan? Ucap Fajri menatap tajam semua orang. Seseorang dari mereka maju dengan wajah yang ditekuk. Saya Tuan, ucapnya. Fajri tersenyum tipis, ia yakin ini adalah salah satu dari rencana mereka yang akan menyesatkannya. Katakan, ucap Fajri tegas. Sebenarnya saya tidak tahu pasti siapa yang menyuruh kami, Tuan. Hanya saja saya pernah mendengar jiwa jika ada orang luar negeri yang menyewa kami untuk menculik nona muda, Tuan, ucapnya. Fajri terdiam, ia tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki ini. Kau tahu akibatnya jika membohongiku? Tanya Fajri bengis. Tak tahu, Tuan. Saya mengatakan hal yang sebenarnya. Tolong ampuni saya, anak saya masih kecil, Tuan, ucapnya bersimpuh. Apa kau ingin menipuku atau kau ingin bebas begitu saja? Tanya Fajri. Buk, sebuah tendangan melayang di kepalanya. Joe kembali memegangi Fajri agar tidak terjadi hal yang buruk lainnya. Sementara tangan pria tampan itu sudah penuh dengan luka dan darah karena tidak hentinya menghajar beberapa orang yang ada di sana. Bahkan satu dari mereka sudah menjadi santapan lezat untuk singa dan harimau, disaksikan oleh semua tawanan. Fajri memilih untuk pergi dari sana menuju ruang monitor untuk memantau pergerakan Ivana. Rai sudah tidak terkejut lagi, bahkan ia sengaja membiarkan Fajri untuk menghajar beberapa orang agar bisa melepaskan emosinya. Bagaimana? Apa emosimu sudah lepas? Tanya Rai. Belum Om, dan gak akan pernah lepas hingga Ivana bisa aku dapatkan kembali, ucap Fajri tegas. Joe datang sambil membawa kotak obat. Ia mengobati tangan Fajri dan membalutnya dengan perban yang cukup tebal. Anda tidak harus melakukan ini, Tuan. Apa yang harus saya jawab ketika Nyonya Sapira atau anak-anak bertanya nanti? Ucap Joe. Bagaimana keadaan mereka? Tanya Fajri. Anak, istri, dan mertua Anda aman, Tuan. Tadi, satu orang pengawal menjemput ASI Nyonya untuk baby boy Nona Ivana karena ia menolak untuk meminum susu formula. Ucap Joe. Mata Fajri berkaca-kaca, keponakan tampannya harus memiliki nasib seperti ini. Ayah koma dan ibu di tengah diculik. Perketat penjagaan mereka, jangan sampai kita lengah lagi, ucap Fajri. Baik, Tuan, ucap Joe patuh. Tiba-tiba saja ponsel Fajri berbunyi. Aldepra menelponnya dengan beruntun. Tanpa menunggu lama, ia langsung mengangkat panggilan itu. Sid, dari mana saja kau? Bentak Aldepra. Ci, ada apa? Aku sedang pusing ini, jangan menambah beban, ucap Fajri ketus. Ci, kau dasar tidak tahu diuntung, aku sudah menemukan pelakunya, ucap Aldepra dengan serius. Benarkah? Ucap Fajri tersentak. Setelah melakukan penerbangan cukup lama, Ivana sudah mendapatkan 2 kali suntik bius agar ia tidak memberontak. Dokter wanita sudah disiapkan di atas pesawat. Ia memeriksa keadaan Ivana dengan teliti menggunakan alat medis seadanya. Ia menatap sebuah kalung yang begitu mahal dan sangat ia inginkan. Sepertinya ini bisa aku bawa pulang. Batinnya tersenyum sambil melepaskan kalung itu dan menyimpannya di dalam saku. Tak berapa lama seorang pengawal datang dan mengejutkan dokter itu. Lepaskan semua perhiasan yang dipakai oleh Nona dan serahkan kepada saya. Jangan sesekali Anda mencuri barang miliknya atau Anda akan mati, ucap laki-laki bertubuh kekar itu. Glek, baik, semua perhiasan akan saya lepaskan, ucap dokter itu sedikit takut. Ia melepaskan 3 buah cincin dari tangan Ivana.
satu buah gelang dan kalung. Ia mengumpulkan itu dalam sebuah plastik dan menyerahkannya kepada pengawal itu. Ia segera meninggalkan sang dokter dan menuju ke salah satu kursi khusus untuk melacak apakah ada GPS tersembunyi yang terpasang di sana atau tidak. "Bos, di dalam kalung ini saya mendapatkan signal GPS," ucapnya. "Itu sudah kuduga, turunkan kalung itu di Prancis. Kita akan langsung terbang setelah bahan bakar diisi kembali," ucap laki-laki yang dipanggil bos itu. "Baik, kita lihat bagaimana cara Tuan Fajri menyelamatkan adiknya. Saya jadi penasaran apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki kemayu itu. Atau mungkin bos besar yang akan mati di tempat," batinnya tertawa jahat. Lama pesawat mengudara hingga akhirnya mendarat di Bandara Charles de Gaulle setelah menempuh waktu selama 16 jam. Sesuai dengan rencana untuk mengecoh orang-orang dari Fajri, mereka menurunkan sebuah berangkar yang diduga adalah Ivana beserta perhiasan yang dimilikinya. Bos itu tersenyum senang ketika melihat beberapa perhatian teralihkan karena itu. Namun tanpa ia sadari ada seseorang yang tengah menyeludup ke dalam pesawat untuk meletakkan GPS baru di berangkar milik Ivana. Setelah dipastikan aman, ia langsung keluar karena sangat tidak mungkin untuk membawa Ivana dengan aman. "Maafkan saya, Nona. Saya janji akan membawa Anda kembali," batinnya. Ia segera keluar dengan rasa penyesalan yang besar karena ia tidak bisa membawa Ivana keluar dari pesawat itu. Para anggota mafia mengawas gerak-gerik mereka dengan memantau GPS yang terhubung langsung kepada Fajri. Salah seorang dari mereka melihat ada seorang laki-laki yang terdeteksi tengah membawa perhiasan Ivana. Dengan perlahan mereka membekuk laki-laki itu dan langsung membuatnya mati di tempat dengan menyuntikkan bisa ular beracun. "Lapor, Tuan. Mereka memang merencanakan ini. Perhiasan Nona Ivana sudah ada di tangan saya. 1 buah kalung, 3 cincin, dan 1 gelang. Dugaan Anda memang benar, mereka menurunkan sebuah berangkar kosong untuk mengecoh kita," ucapnya. "Bagaimana dengan GPS baru?" tanya Rai. "Sudah dipasang, Tuan," ucapnya. "Bagus, setelah ini jalankan rencana kita selanjutnya," ucap Rai. "Baik, Tuan," ucapnya kembali bersiap untuk mengikuti pesawat itu. Ia mengamati pesawat itu kembali lepas landas tanpa merasa curiga sedikit pun. Ia langsung melihat layar tabletnya untuk menghidupkan GPS yang terpasang di sana. Setelah mendapatkan rute terbangnya pesawat, ia segera mengirim titik itu kepada Rai agar bisa dipantau sementara ia pergi bersama yang lain untuk mengikuti Ivana. "Semoga rencana Tuan Rai berhasil. Jika Anda memberi saya perintah untuk membawa Ivana kembali, mungkin dengan sedikit kekacauan saya bisa membawa Nona kembali, tetapi tidak dengan dalang dari penculikan ini," batinnya menatap pesawat yang sudah tidak terlihat.